Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ayah tidak mengatakannya, tapi Feng Qingshui adalah leluhur Tao. Kultivasimu, Jiao San ragu-ragu. Mendengar ini, Han Li tidak lagi dengan sengaja menekan auranya. Semburan tekanan yang sangat besar langsung dilepaskan, dan cahaya keemasan berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia ditempa dari emas. Meskipun dia sengaja membatasi auranya hingga radius 100 kaki di sekelilingnya, aliran ki langit dan bumi dapat dikendalikan hanya dengan pikiran. Dia seperti seorang penguasa. Meski dia berdiri diam, siapapun yang melihatnya akan terkejut. Kultivasi tahap akhir Zenith Heaven ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Jiao San merasakan tekanan tak berbentuk di wajahnya dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia terkejut dan butuh waktu lama untuk memulihkan kesadarannya. Aku tidak menyangka kamu akan berubah begitu banyak hanya dalam beberapa tahun. Tidak heran ayah, Jiao San menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia menghadap pengadilan surgawi dan akan menarik sebagian besar perhatian. Jika saya mencari Feng Qingshui, itu akan menjadi terobosan. Saya hanya berharap dia tidak berada di pengadilan surgawi. Han Li menekan auranya dan berkata, dia memang tidak berada di alam surgawi wilayah tengah. Dia berada di alam surgawi besar lainnya, alam surgawi Jurang Naga. Dia mengasingkan diri di sekte naga kabut yang dia dirikan. Dia telah berada di sana selama beberapa waktu, kata Jiao San. Bagus sekali. Bantu aku mengemas barang-barang yang kubutuhkan. Aku akan berangkat besok, kata Han Li. Oke, kapan Anda berencana berangkat? Aku akan pergi bersamamu, kata Jiao San. Kamu tidak bisa pergi. Han Li segera berkata, kenapa aku tidak boleh pergi? Ibu, Jiao San menyela Han Li sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Karena dia memilih menjadi Nangong Wan, dia bukan ibumu. Terlebih lagi, dia tidak ingin kamu pergi. Han Li memandang Jiao San dan berkata, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan atau katakan. Dalam hati saya, dia adalah ibu saya. Saya harus pergi, kata Jiao San. Dengan kultivasimu saat ini, kamu tidak akan banyak membantu. Selain itu, aku membutuhkanmu untuk membantuku mengirim Valet Spirit ke alam iblis Penatua. Han Li tidak berbasa-basi sedikit pun. Ekspresi Jiao San menjadi gelap saat mendengar ini. Lupakan saja, dengan kultivasiku, aku hanya akan menjadi beban bagimu. Tapi Ziling, kenapa dia ingin pergi ke dunia iblis? Jiao San mengungkapkan ekspresi ragu dan bertanya dengan ragu. Apa yang salah? Han Li merasakan ada yang tidak beres dan segera bertanya. Apakah kamu tidak tahu tentang alam iblis? Jika Ziling akan mencari si Chuan Kong dan yang lainnya, maka dia tidak perlu melakukannya. Jiao San mengerutkan kening saat dia berbicara perlahan. Ekspresi Ziling sedikit berubah saat mendengar ini. Dia punya firasat buruk tentang ini. Apa yang telah terjadi? Mata Han Li menyipit saat dia bertanya. Perang saudara di alam iblis telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, perang tersebut sangat intens. Dalam pertempuran terakhir 7 tahun lalu, seluruh kota Sun Ye dihancurkan dan alam jilin tata ruang telah sepenuhnya musnah. Cabang Si Chuan Kong Jie, telah dikalahkan. Jiao San menghela nafas. Apa yang terjadi dengan Si Chuan Kong Jie dan Si Chuan Kong? Apakah kamu punya kabar tentang mereka? Han Li bertanya. Alam iblis telah dikunci. Sulit untuk menyebarkan berita apapun. Berita terakhir yang saya terima adalah bahwa Si Chuan Kong Jie bukan tandingan Raja Iblis dan meninggal. Si Chuan Kong tidak ada kabar dia sudah mati, tetapi keberadaannya tidak diketahui, kata Jiao San. Dao Xie telah tewas dalam pertempuran dan Si Chuan Kong hilang. Sudah 7 tahun sejak perang. Apakah masih belum ada kabar?
Roh Violet bertanya. Raja Iblis secara pribadi memerintahkan alam iblis untuk dikunci sepenuhnya. Dia tidak mengatakan kapan akan dibuka kembali. Sekarang, tidak ada berita yang bisa masuk atau keluar. Jiao San menggelengkan kepalanya. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Ketika saya kembali dari pengadilan surgawi, saya akan pergi ke alam iblis untuk mencari tahu. Han Li menghela nafas panjang dan berkata dengan ekspresi serius. Jiao San tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menganggukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, kamu harus tinggal di dunia bawah dan menunggu kami kembali. Han Li berkata pada roh Violet. Violet Spirit khawatir, tapi dia masih menganggukkan kepalanya. Ngomong-ngomong, di mana jiwa yang menangis? Apakah kamu punya kabar tentang dia? Han Li bertanya. Dia pergi ke Lost Soul Abyss. Jawab Jiao San. The Lost Soul Abyss, tempat macam apa itu? Han Li bertanya. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya di dunia bawah. Itu adalah tempat yang bahkan ayahku belum pernah menginjakannya. Dia berkata bahwa jalan yang dia cari ada di sana. Saya mencoba menghentikannya, tetapi saya tidak bisa, kata Jiao San. Sudah berapa lama dia di sana? Han Li bertanya. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia belum kembali, kata Jiao San. Han Li menutup matanya dan cahaya putih bersinar dari sela alisnya. Itu berkedip beberapa saat sebelum dia membuka matanya lagi. Bagaimana itu? Roh Violet bertanya. Kami kehilangan kontak satu sama lain, gumam Han Li. Dikatakan bahwa Lost Soul Abyss adalah tempat di mana roh berkeliaran. Sekalipun mereka berada di dalam jurang, mereka tidak akan bisa merasakan satu sama lain, apalagi berada begitu jauh, kata Jiao San. Ini adalah jalan yang dipilih oleh jiwa yang menangis. Kamu harus percaya padanya. Violet Spirit menarik lengannya dan mencoba membujuknya. Han Li terdiam lama sebelum dia menganggukkan kepalanya. Jiwa yang menangis sama dengan Jin Tong. Mereka berdua memiliki jalan masing-masing untuk dilalui, sama seperti bagaimana dia harus menghadapi pengadilan surgawi. Saya akan berangkat ke alam surgawi kolam naga besok pagi. Anda dapat memberi saya semua informasi yang Anda miliki tentang Feng Qingshui. Han Li memandang Jiao San dan berkata. Saat itu malam hari. Han Li dan Violet Spirit sedang berbaring di atap miring istana di pulau itu. Mereka bersandar satu sama lain dan memandangi langit berbintang yang sudah bertahun-tahun tidak mereka lihat. Sayangnya langit gelap gulita dan hanya ada sedikit bintang. Bahkan bulan sabit pun tertutup awan gelap. Semuanya tertutup lapisan cahaya kabur. Han Li mengalihkan pandangannya dan menatap wanita di sampingnya. Dalam cahaya redup, wajah cantik Violet Spirit yang tak tertandingi bersinar seperti batu giok dan memantulkan cahaya samar-samar. Sisi wajahnya sedikit buram di bawah sinar bulan, tapi memiliki keindahan yang berbeda. Violet Spirit, aku, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut dan mengangkat tangannya untuk membelai wajahnya. Sedangkan untuk Violet Spirit, Han Li merasa agak bersalah. Mereka telah bertemu bertahun-tahun yang lalu dan saling menghargai. Mereka seperti sahabat karib. Pertemuan mereka bagaikan angin emas dan embun giok. Namun karena berbagai alasan, mereka seperti orang asing. Tidak perlu berkata apa-apa. Saya senang bisa menikmati kedamaian dan ketenangan sekarang. Violet Spirit tidak berbalik. Dia masih melihat ke langit dan dia berkata dengan lembut. Mendengar ini, bibir Han Li membentuk senyuman. Setelah beberapa saat, Violet Spirit mengulurkan tangan dan meraih lengan Han Li dan meletakkannya di belakang kepalanya. Violet Spirit sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Han Li, berkata, saat kamu pergi, kamu harus sangat berhati-hati. Bawa kembali kakak Waner tanpa terluka. Han Li menunduk untuk melihat Violet Spirit, yang telah membenamkan kepalanya ke dadanya. Dia tiba-tiba merasa agak tidak nyaman. Dalam benaknya, Violet Spirit selalu menjadi wanita yang gagah berani dan gesit. Jarang sekali dia bersikap seperti ini.
Tahukah Anda apa yang saya lihat di kehidupan masa lalu saya di 6 jalan reinkarnasi? Roh Violet bertanya. Bagaimana kelihatannya? Han Li langsung bertanya. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, tapi Violet Spirit sedang tidak dalam kondisi baik saat itu dan dia tidak bertanya. Sebenarnya, tidak ada badai atau bahaya besar. Sebaliknya, di kehidupanku yang lalu, aku hanyalah seorang wanita fana yang tidak memiliki akar spiritual. Saya hidup hanya 100 tahun. Dalam kehidupan itu, saya selalu menunggu seseorang. Sejak saya masih muda, saya menunggu sampai saya berumur 70. Aku menunggu seumur hidupku, tapi orang itu tidak pernah muncul. Roh Violet berkata perlahan. Karena itu, dia menatap mata Han Li. Jantung Han Li berdetak kencang. Samar-samar dia bisa mendengar suara memanggilnya. Sepertinya itu adalah siluet bertahun-tahun yang lalu, tapi dia tidak dapat mengingat wajahnya. Dalam keadaan kesurupan, lengannya yang melingkari leher Violet Spirit bergerak ke bawah rambut panjang halusnya dan dengan lembut melingkari bahunya. Tubuh Violet Spirit sedikit gemetar tapi kemudian menjadi rileks. Dia meringkuk ke pelukan Han Li dan berbisik. Jadi, aku sudah sangat puas dalam hidup ini. Tidak mudah bagi kita untuk bertemu lagi. Apa yang membuat kita merasa tidak puas? Apa yang perlu disesali? Ketika Han Li menatapnya, dia melihat matanya berkaca-kaca dan setitik cahaya. Matanya seperti dua langit berbintang yang berkilauan, indah hingga membuat mabuk. Pada saat ini, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan awan gelap dan menghalangi jejak terakhir cahaya bulan. Seluruh kolam besar dunia bawah terjerumus ke dalam kegelapan. Pendar kabur perlahan naik dari permukaan danau, menerangi sekeliling dengan cahaya hijau tua. Setelah hening beberapa saat, langit tiba-tiba mulai turun hujan. Hujan di dunia bawah secara alami berbeda dari hujan di alam abadi. Ada banyak energi yin di dalam hujan, sehingga hujannya lebih deras. Meski tidak membahayakan tubuh, tetap saja itu bukanlah hal yang baik. Han Li tidak ingin kedamaian langka ini diganggu. Dia melambaikan tangannya dan ingin menyingkirkan awan gelap. Violet Spirit mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Dia berbisik pelan, "Bawa aku kembali." Tidak lama kemudian, sebelum Han Li menyelesaikannya, dia melihat ke bawah dan melihat pipi Violet Spirit sudah merah. Dia langsung mengerti maksudnya. Dia berhenti berbicara dan melingkarkan satu tangan di punggungnya. Tangannya yang lain dengan lembut melewati kakinya dan mengangkatnya, berjalan ke aula. Malam itu berangsur-angsur semakin dalam. Di atas pulau di tengah danau, angin dan hujan berkumpul dan lambat laun semakin kencang. Hujan malam bagaikan tirai, turun sepanjang malam. Kadang rintik-rintik, kadang angin bertiup kencang. Angin dan hujan saling terkait, mengguyur bumi di langit malam yang sunyi. Itu membuat malam ini di dunia bawah agak berbeda. Pagi-pagi sekali, awan berhenti dan hujan pun berhenti. Han Li membuka matanya. Ia memandangi sosok anggun yang masih tertidur lelap di sampingnya dan wajah cantik itu. Pandangannya tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Dia bangkit dan berganti pakaian menjadi satu set jubah hijau baru. Dia berdiri di samping tempat tidur untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Di tempat tidur, bulu mata panjang Violet Spirit berkibar. Setetes air mata jernih perlahan mengalir di pipinya, meninggalkan bekas air mata tipis. Han Li berjalan ke pintu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke tempat tidur. Melihat Violet Spirit masih tidur nyenyak, dia melangkah keluar dan menutup pintu dengan lembut. Cahaya lilin yang berkelap-kelip di ruangan itu berhenti sejenak dan kemudian kembali hening. Ketika dia sampai di pintu, Gan Zhou Shen sudah menunggu di sana. Apakah semuanya sudah siap?
Han Li berjalan dan bertanya, "Di mana Valet Spirit? Apakah dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini?" Gan Zhaoshan melihat ke belakang Han Li dan bertanya, "Kami sudah mengucapkan selamat tinggal tadi malam. Tidak perlu mengatakan apapun lagi pagi ini." Han Li menggelengkan kepalanya. Gan Zhaoshan memasang ekspresi curiga di wajahnya. Namun dia hanya berpikir bahwa Valet Spirit enggan berpisah dan tidak melanjutkan masalah tersebut. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia mengeluarkan token seukuran telapak tangan dan slip giok hitam dan menyerahkannya kepada Han Li. Tanda bodi. Han Li melihatnya dan bertanya dengan ragu. Alam surgawi Long Yuan adalah salah satu dari 36 alam surgawi. Alam ini dapat mengarah ke alam surgawi daratan tengah. Saat ini, Anda dapat mengambil token bodi dan mengatakan bahwa Anda akan pergi ke alam surgawi daratan tengah untuk berpartisipasi dalam perjamuan bodi. Ini lebih berguna daripada dokumen bea cukai apapun. Ini akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah, kata Gan Zhaoshan. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Han Li mengangguk dan menyimpannya dengan jentikan pergelangan tangannya. Inilah yang ayah katakan padaku sebelum dia pergi. Slip giok mencatat jalan menuju alam surgawi Long Yuan. Itu juga mencatat beberapa informasi tentang Feng Qingshui. Saya harap ini dapat membantu Anda, kata Gan Zhaoshan. Ini sudah cukup, Han Li berkata setelah melihat sekilas. Kamu harus menyelamatkan ibu. Gan Zhaoshan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pasti, Han Li mengangguk dan berkata. Setelah mengatakan ini, dia membentuk segel tangan dan berkata, ayo pergi. Kemudian, kilat emas jatuh dari 9 surga. Mengikuti serangkaian suara berderak, sosok Han Li sudah menghilang di tempat. Ruang di depan Gan Zhaoshan masih berfluktuasi. Dia melihat ke kejauhan dan matanya penuh kekhawatiran. Dia pergi. Saat Gan Zhaoshan berhenti dan melihat ke langit di kejauhan, sebuah riak muncul di sampingnya. Itu adalah guru kuil samsara. Tubuhnya terlihat agak kabur dan transparan, tapi itu hanya proyeksi. Gan Zhaoshan mengangguk dalam diam, seolah dia tidak terkejut dengan kemunculan guru kuil samsara. Apa pendapatmu tentang dia sekarang? Tanya guru kuil samsara. Dia memberiku perasaan yang sangat menakutkan, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sedalam lautan tidak cukup untuk menggambarkannya. Aku hanya merasakan perasaan ini darimu. Bagaimana kekuatannya berubah begitu banyak? Gan Zhaoshan berkata setelah menenangkan dirinya. Kalau aku tidak salah, dia sudah memotong mayat baik. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari milikku, kata guru kuil samsara sambil tersenyum. Apa benar? Dengan kata lain, dia telah menembus tahap tengah Zenith Heaven ke tahap akhir dalam waktu sesingkat itu. Ekspresi Gan Zhaoshan tiba-tiba berubah. Saya tidak peduli bagaimana dia melakukannya. Tapi Anda harus ingat satu hal. Alasan hukum alam agung disebut hukum alam agung adalah karena hukum tersebut lebih dekat dengan intisari Dao surga. Terutama hukum alam agung yang telah memisahkan tubuh, jahat, dan baik. Mereka sudah mulai menggabungkan diri mereka dengan surga Dao, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Guru kuil samsara berkata perlahan, ini adalah kasus guru kuil samsara. Saya hanya pernah mendengar tentang keunikan peraturan tertinggi sebelumnya, namun sekarang saya memiliki pemahaman yang lebih baik. Sepertinya aku harus bergegas. Gan Zhaoshan menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Ada untung dan ruginya. Jalur kultivasi bagi mereka yang mengembangkan aturan tertinggi bahkan lebih sulit, terutama bagi mereka yang memasuki alam Zenith Heaven. Alam keabadian sejati sangatlah luas, dan ada banyak sekali orang yang ingin memahami aturan tertinggi. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Anda tidak boleh terganggu oleh hal ini. Anda memiliki jalan Anda sendiri, kata guru kuil samsara secara langsung, melihat melalui pikiran Gan Zhaoshan. Iya, kata Gan Zhaoshan dengan malu. Jika kamu mempunyai hati,
kamu dapat melakukan perjalanan ke dunia fana mulai hari ini dan seterusnya, kata guru kuil samsara. Perjalanan ke dunia fana. Gan Zhaoshan tercengang. Bagaimana kamu bisa memotong mayat baik padahal tidak ada yang baik? Dalam proses kultivasi, sebagian besar kultivator telah kehilangan pikiran baik aslinya, dan bahkan lebih buruk dari orang biasa. Hanya dengan memahami apa yang baik barulah kamu bisa membidiknya, kata guru kuil samsara penuh arti. Ketika Gan Zhaoshan mendengar ini, dia sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi untuk sesaat dia tidak memahami arti di balik kata-kata tersebut, dan untuk sesaat dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kebaikan yang tidak disengaja dapat membawa berkah bagi roh seseorang selama reinkarnasi. Meskipun saya dapat mengendalikan 6 jalan samsara, tidak mudah untuk mengubah nasib mereka yang benar-benar baik, lanjut guru kuil samsara, seolah-olah sedang berbicara dengan diri. Ya, saya mengerti. Ayah, apakah ayah benar-benar akan menepati janjinya? Gan Zhaoshan mengangguk sambil berpikir, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya. Perang antara kita dan pengadilan surgawi tidak dapat dihindari. Ibumu telah diculik oleh pengadilan surgawi. Zhaoshan, kamu tidak dapat dirugikan. Guru kuil samsara memandang Gan Zhaoshan dan berbicara dengan nada yang lebih lembut. Aku ingin pergi bersamamu untuk menyelamatkan ibuku, kata Gan Zhaoshan. Saya tidak bisa. Kamu tetap di sini dan jangan pergi, kata guru kuil samsara dengan tegas. Ini adalah pertama kalinya Gan Zhaoshan melihat ekspresi seperti itu di wajah guru kuil samsara. Dia terkejut, tapi dia tetap menatap guru kuil samsara dengan tekad. Selama kamu aman, aku bisa dengan sepenuh hati menangani pengadilan surgawi. Serahkan ibumu padaku dan Han Li. Guru kuil samsara menghela nafas pelan dan menepuk bahu Gan Zhaoshan. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Gan Zhaoshan melihat ke arah kekosongan di depannya dan membuka mulutnya. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang lama, dia berbalik dan terbang ke dalam istana. Kota Naga Kabut, benua Tianhai, wilayah surgawi Longyuan. Wilayah surgawi Longyuan kaya akan air. Lebih dari 80% wilayah surgawi adalah lautan, dan hanya 20% yang berupa daratan. Pulau-pulau tersebar di seluruh wilayah surgawi. Benua Tianhai adalah benua terbesar di wilayah surgawi Longyuan, dan kota Naga Kabut adalah kota terbesar di benua Tianhai. Kota Naga Kabut dibangun di dekat laut, dan lokasi geografisnya sangat menguntungkan. Terletak di persimpangan beberapa benua, dan kota ini sangat makmur. Semua orang di wilayah surgawi Longyuan mengetahuinya. Tapi Sekte Naga Kabut di luar kota Naga Kabut lebih terkenal. Sekte Naga Kabut adalah sekte yang sangat tua di wilayah surgawi Longyuan. Sekte ini telah berdiri selama puluhan ribu tahun, dan selalu menjadi sekte nomor 1 di wilayah surgawi Longyuan. Kemudian, seorang kultivator jenius yang langka, Feng Qingsui, meningkat pesat dan akhirnya menerobos ke alam leluhur Dao. Sekte Naga Kabut menjadi lebih terkenal di alam abadi sejati. Saat ini, Sekte Naga Kabut seperti matahari di langit, dan sekte tersebut kuat dan makmur. Ada sebuah alun-alun di tengah kota Naga Kabut, yang ukurannya sekitar 100 mil. Sekelompok penjaga berjubah biru berpatroli di alun-alun. Orang-orang ini adalah murid luar dari Sekte Naga Kabut, dan mereka bertanggung jawab menjaga stabilitas kota Naga Kabut. Tidak hanya kota Naga Kabut, namun seluruh benua Tianhai pada dasarnya berada di bawah yurisdiksi Sekte Naga Kabut. Sulit bagi istana abadi di wilayah surgawi Longyuan untuk melakukan intervensi. Ada lengkungan besar berhiaskan warna biru di tengah alun-alun, yang menjulang tinggi ke awan, seperti gunung biru. Gapura yang dihias diukir dengan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi gapura besar seperti jaring laba-laba. Pola formasi menyebar ke bawah dari gapura dan menyebar ke alun-alun di bawahnya. Plaza itu penuh sesak dengan formasi teleportasi dengan berbagai ukuran. Jumlahnya lebih dari 1000,
dan setiap formasi teleportasi terhubung ke gapura peringatan. Saat ini, semuanya bersinar terang. Formasi teleportasi ini terhubung ke wilayah surgawi utama di alam abadi sejati, dan banyak orang datang dan pergi setiap hari. Cahaya putih menyala dalam formasi teleportasi, dan 6 sosok muncul dalam formasi dan berjalan keluar. Mereka berlima sedang berbicara dan tertawa, dan tampak dekat satu sama lain. Hanya seorang pria berjubah hijau yang sedikit terasing. Wow, ini adalah kota naga kabut. Sungguh spektakuler, dan roh langit dan bumi sangat kaya. Ini jauh lebih baik daripada wilayah surgawi surga abadi. Seorang gadis berjubah biru di antara 5 orang menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, wilayah surgawi Longyuan adalah salah satu dari 3 wilayah besar, jadi secara alami wilayah ini jauh lebih kuat daripada wilayah surgawi surga abadi. Tidak sia-sia jika kami berlima menaruh seluruh uang kami pada formasi teleportasi, kata seorang lelaki tua jubah hitam. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai tahap Dewa Emas, dan ia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 5 orang tersebut. Jelas sekali, dia adalah pemimpin kelompok itu. Ketika 4 orang lainnya mendengar ini, mereka semua tampak bahagia. Tentu saja, kita juga harus berterima kasih kepada teman Han, jika tidak, kita tidak akan bisa mengumpulkan cukup uang untuk teleportasi. Lelaki tua berjubah hitam memandang lelaki berjubah hijau di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Teman Huo, kamu terlalu sopan. Kami hanya saling membantu. Formasi teleportasi itu dapat memindahkan 6 orang sekaligus, dan kalian berlima bersedia membawaku bersamamu. Aku juga telah menyelamatkan banyak batu esensi abadi, kata pria berjubah hijau sambil tersenyum. Teman Han, kamu terlalu sopan. Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk ke arah lelaki berjubah hijau. Sekarang kita tidak punya banyak batu meta abadi yang tersisa, dan masih ada hari-hari sulit di depan kita. Di masa depan, kita akan bekerja keras dan berusaha membangun pijakan di sini secepat mungkin. Dia lalu menoleh ke arah 4 orang lainnya dan berkata, "Iya," jawab 4 orang lainnya serempak. Teman Han, kamu juga seorang kultivator nakal. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Akan lebih mudah untuk menjaga satu sama lain. Pria tua berjubah hitam menoleh ke pria berjubah hijau dan berkata, "Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa bepergian bersamamu." "Aku berharap yang terbaik dalam kultivasimu," kata pria berjubah hijau sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Orang tua berjubah hitam itu sedikit kecewa, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pria berjubah hijau dan terbang ke kota bersama 4 orang lainnya. Pria berjubah hijau tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. "Hai rekan Taois, lapangan teleportasi ini bukan halamanmu. Kamu tidak bisa berdiri saja di sana dengan santai. Pergi sekarang." Seorang penjaga yang tinggi dan kurus di dekatnya melihat pria berjubah hijau berdiri diam dan mengira pria itu terkejut dengan pemandangan di kota, lalu berteriak dengan dingin. Pria berjubah hijau itu berdiri diam seolah dia tidak mendengarnya. Wajah penjaga yang tinggi dan kurus itu menjadi gelap. Seorang kultivator nakal dari alam abadi kecil berani mengabaikannya, seorang murid dari Sekte Naga Kabut. Dia akan mengusirnya dan menghukumnya. Namun, penjaga yang tinggi dan kurus itu berhenti ketika dia berada 10 kaki dari pria berjubah hijau. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Pria berjubah hijau berdiri di sana tanpa melakukan apapun, tetapi begitu dia mendekat, jiwanya mulai bergetar tanpa sadar. Semakin dekat dia, semakin jiwanya bergetar. Pria berjubah hijau adalah Han Li. Setelah dia kembali ke wilayah Laut Angin Hitam dari alam neraka, dia akhirnya sampai di alam surgawi Longyuan. Dia telah menyebarkan indera ilahi dan sedang menyelidiki situasi di sini. Alam surgawi Longyuan terlalu besar. Itu jauh lebih besar dari alam surgawi Cranridge.
Bahkan indera ilahi Han Li tidak dapat mencakup seluruh alam surgawi Long Yuan. Dia hanya bisa menjelajahi sebagian kecil. Namun, benua Tianhai tempat dia berada masih dilindungi oleh indera ilahinya. Dia bisa melihat semua yang terjadi di Sekte Naga Kabut. Tapi kemudian, dia sedikit mengernyit. Tidak hanya Nangong Wan, dia juga tidak bisa merasakan aura Feng Qingsui. Tak perlu dikatakan lagi, dia paling akrab dengan Nangong Wan. Adapun Feng Qingsui, meskipun dia adalah seorang leluhur Dao, bagaimana dia bisa bersembunyi dari indera ilahi dari seni pemurnian roh tingkat ke-7, yang telah dia capai setelah menarik kekuatan jiwa ilahi secara berlebihan sepanjang hidupnya. Mungkinkah informasi Zhao Shen tidak akurat? Han Li menebak. Setelah merenung sebentar, dia menoleh untuk melihat penjaga tidak jauh dari situ. Cahaya berkabut muncul di matanya. Mata penjaga yang tinggi dan kurus itu segera menjadi kabur. Kemudian, cahaya dan bayangan kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Itu semua adalah pengalaman penjaga jangkung dan kurus sejak dia masih kecil. Dengan pengalamannya di alam abadi sejati, Han Li telah menyaksikan budaya dan orang yang tak terhitung jumlahnya dari segala bentuk dan ukuran, dan kendalinya atas teknik pemurnian roh menjadi lebih lancar. Oleh karena itu, sangatlah mudah baginya untuk melihat ke dalam ingatan seorang kultivator persatuan agung, dan hal itu tidak lagi mendominasi seperti di masa lalu ketika dia harus melakukan pencarian jiwa. Han Li dengan cepat selesai menjelajahi ingatan pria itu. Meski tidak banyak, dia akhirnya memahami beberapa informasi tentang Sekte Naga Kabut. Sosoknya melintas dan menghilang. Hei, apa yang terjadi tadi? Penjaga yang tinggi dan kurus itu mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam pikirannya. Dia mengulurkan tangan dan menggaruk kepalanya. Dia melihat sekeliling, tapi segera menggelengkan kepalanya. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, dia terus berpatroli di alun-alun.